Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita mau mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi pandemi 19 saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita datang ke gereja, tetapi hari ini kita bersyukur, kita mau datang beribadah. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah hadirat Allah ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bawa hati kami, hidup kami untuk menyembah Tuhan. Kami mau beribadah, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, pagi ini dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah lewat online Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kepada kami roh sukacita. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati untuk menyembah Tuhan. Oh ya Rabbagalaba ya Rabashikara Batakaralaba Sikara. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Terima kasih. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Katakan dan bermazmur bagi nama Tuhan. Terima kasih yang maha. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapamu, haleluya, namamu, namamu, Tuhan kami dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas seluruh, oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapamu. Mari katakan namamu Tuhan, namamu, Tuhan kami. Terima kasih dimuliakan atas seluruh. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermazmur bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha, ya Tuhan, oh ya Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Inilah segenap hati jiwa kami, betapa mulia nama-Mu Tuhan, oh namamu. Terima kasih Tuhan kami, dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas seluruh. Oh sama-sama katakan ya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kan, betapa mulia namamu, betapamu, oh namamu besar. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, dimuliakan.
Dia Tuhan, Tuhan kami. Kita mau menyembah Dia, hanya kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, betapa mulia nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami. Terima kasih, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan, haleluya, ditinggikan, diagungkan Tuhan, diagungkan atas seluruh bumi. Angkat suaramu, sembah Tuhan, haleluya. Kami mau agungkan kebesaran-Mu, kami mau agungkan karya-Mu dalam setiap hidup kami. Mari kita mau sembah Dia, bersyukur kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak dipuji kebesaran-Mu, Yesus namanya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah, kami percaya hadirat-Mu, pulihkan hati kami. Haleluya, mari angkat suaramu, sembah, kami sembah, kami puji karya-Mu besar bagi kami. Yesus, Yesus Engkau baik. Oh, Engkau Raja kami, Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Pulihkan kami, pulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami percaya ada di tempat ini. Kami bawa hidup kami mau bersekutu dengan Tuhan. Dan kami siap untuk menyembah, kami siap untuk bersorak bersuka cita lewat ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Saudara mau bersuka cita hari ini? Mari kita mau lambaikan tangan kita semua. Haleluya, Allah yang luar biasa, yang memperdulikan setiap kehidupan kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang perkasa dalam hidup kami. Oh haleluya, amin. Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Mari katakan Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan Allah yang mari dulu sekarang dan selamanya. Katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Oh ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Oh Yesus Tuhan Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan.
Oh haleluya. Yes, kita mau bersorak bersuka cita. Amin. Yesus Tuhan Allah yang dulu sekarang segala kuasa di tangan-Nya. Katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya. Oh sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Oh haleluya. Yesus Tuhan Allah, Dia yang berkuasa. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Oh ku puji Kau, puji Kau Tuhan, dengan kekuatan. Mari katakan kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, dalam hidupku sembah. Terima kasih Tuhan, oh baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Mari katakan ku puji Kau Tuhan, haleluya. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam hidupku sembah. Haleluya. Baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Oh ajaib Kau Yesus, ajaiblah Kau. Ajaib Kau Tuhan, oh ajaiblah Kau Yesus. Engkau Raja kami Tuhan, ajaib Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa. Oh haleluya. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, haleluya. Biar surga bumi sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Bersorak. Amin. Bersorai-sorai hai umat Tuhan. Mari katakan kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Oh bersorak-sorai, haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Mari katakan kudus dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Oh bagi Dia, Dia yang memerintah, yang memberi. Oh Dia yang layak, yang layak. Terima segala pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan yang bertahan. Mari katakan surga. Oh surga bumi sujud menyembah Dia. Mari bagi Dia, Dia yang memerintah, yang memberi. Dia yang layak terima pujian. Terima segala pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan, oh yang bertata. Oh surga bumi sujud menyembah. Mari sekali lagi katakan bagi Dia,
bagi Dia yang memberi, Dia yang layak terima pujian. Oh, terima segala pujian dari Dia. Terima kasih Tuhan yang berkata, surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi, oh surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Haleluya. Biar surga bumi sujud menyembah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar surga bumi sujud menyembah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menikmati firman Allah. Kita percaya bahwa hidup kita diciptakan oleh Tuhan. Dari semula Tuhan yang mengerti isi hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Dari semula Kau telah tetapkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu. Haleluya. Mari katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, semua baik. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidup kami. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi dengan iman. Dari semula Engkau yang telah menetapkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetap. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Amin. Di dalam rencana-Mu Tuhan. Mari katakan rencana indah. Yes. Engkau sudah siapkan bagi kami masa depan kami Tuhan yang penuh pengharapan. Oh, semua baik. Semua baik. Haleluya. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidup kami Tuhan. Oh, semua baik. Oh, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Mari katakan semua baik Tuhan. Semua baik. Semua apa yang telah Kau berbuat di dalam setiap hati kami. Oh, semua baik. Sungguh teramat. Jadikan hidup kami berarti Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman sekali lagi katakan semua baik. Haleluya. Semua baik. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman Allah boleh memberikan kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidup kami. Kau
jadikan hidupku Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kan hidupku berarti. Haleluya. Kita percaya biar firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas pertolongan-Mu, segala berkat-berkat Tuhan yang Kau sudah limpahkan dalam hidup kami. Terimalah setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami juga Tuhan hari ini Tuhan untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami dan saatnya Bapa kami akan sama-sama belajarkan firman-Mu. Kami berdoa saat ini Bapa, biar Roh Kudus memimpin kami di dalam kebenaran, ikan mata rohani kami agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dan kami boleh menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu dan urapi hamba-Mu Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan seluruh apa yang menjadi kehendak-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya semua kita di dalam anugerah Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Saya berdoa juga Jemaat GB Curug tetap sehat senantiasa, tetap semangat, tetap kita bersukacita. Walaupun kita tengah menghadapi pandemi corona, kita juga tengah menghadapi kesukaran hingga saat ini, tetapi janganlah hal itu mencuri damai sejahtera, sukacita ya yang ada di dalam diri kita. Sebaliknya saudara, biarlah kita menghadapi pandemi ini saudara, dan kita lalui itu bersama dengan Tuhan. Ya tentunya kita akan cakap menanggung segala perkara. Semakin kita hari-hari ini saudara untuk kita lebih bersungguh-sungguh, lebih kita bertekun di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih menjelang kedatangannya yang kedua kali. Baik, kita akan sama-sama buka pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 mulai ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan, judul perikopnya di situ adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai judul perikop firman Tuhan hari ini, mengajar dan firman Tuhan juga menasihati kita untuk bertekun di dalam iman. Apa artinya bertekun? Bertekun artinya apa saudara? Kita melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh kita bekerja, sungguh-sungguh kita belajar, kita gigih, kita rajin, kita berkomitmen. Contohnya saudara, kalau kita mau lulus ujian, maka tentunya kita harus bertekun. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Kita berlatih. Ya, maka kita akan lulus. Kalau juga kita ingin berhasil, ingin sukses di dalam segala bidang, kita pun harus tekun, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh bekerja, jangan setengah-setengah.
Ya, ketika engkau gagal, coba lagi, coba lagi. Makanya ada moto orang yang tekun seperti ini, yang seringkali dipakai di dalam teori motivasi. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi ini adalah moto orang-orang yang tekun. Ya, kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, tentunya kita akan tekun. Ya, demikian juga dengan iman kita, dengan percaya kita. Nasihat Rasul Paulus bagi kita hari ini mengajar untuk apa? Untuk kita bertekun di dalam iman. Apa artinya bertekun di dalam iman? Engkau harus sungguh-sungguh dengan iman percayamu kepada Yesus. Tidak main-main, saudara. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Kenapa kita harus bertekun di dalam iman kita? Karena firman Tuhan katakan apa? Ya, hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah suatu perlombaan yang wajib harus kita ikuti. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 ya, firman Tuhan katakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Kita semua saat ini ada di dalam perlombaan. Wajib harus mengikuti perlombaan. Apa yang diperlombakan? Imanmu, imanku. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, Rasul Paulus berkata seperti ini, bertandinglah dalam pertandingan iman. Ya, saya garis bawahi di situ. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, saya garis bawahi juga hidup yang kekal di situ. Ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Jadi saudara, semua kita hari ini sedang berlomba. Ketika engkau memutuskan menjadi orang percaya, ya, hari ini engkau sedang melakukan pertandingan iman. Ya. Untuk apa iman itu dipertandingkan? Untuk membuktikan apakah kita memiliki iman yang benar? Atau sebaliknya, kita memiliki iman yang enggak benar. Untuk membuktikan bahwa kita ini memiliki iman sejati. Lawannya apa? Apakah kita memiliki iman yang palsu? Apa itu iman yang palsu? Iman yang palsu itu sama dengan iman yang kosong. Inilah yang dimaksud Yakobus di dalam suratnya di dalam Yakobus 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yakobus 2 ayat 19 dan 20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, saudara bisa lihat di sini, setan-setan pun percaya dan mereka bergemetar. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah inilah saudara, imannya sama seperti iman setan. Ya. Percaya Yesus ya, ke gereja iya, pelayanan iya, tapi hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Hidup tidak sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu jangan kaget kalau firman Tuhan, ya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22 dikatakan bahwa apa? Pada hari terakhir akan ada orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, siapa yang bisa bernubuat? Siapa yang bisa mengusir setan? Siapa yang dapat mengadakan banyak mujizat? Orang Kristen, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-23, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, kenapa? Karena imannya kosong.
imannya palsu. Ya, inilah yang dimaksud dengan Rasul Paulus, supaya kita itu bertekun di dalam iman. Sebab hidup ini adalah suatu pertandingan. Saudara sedang ada di dalam pertandingan. Ya, untuk membuktikan apakah imanmu sejati, apakah imanmu kosong ataupun palsu. Ya. Dan saya mau katakan begini saudara. Ya. Pertandingan yang sedang kita jalani ini bukan cuma satu kali, bukan. Ya. Pada waktu engkau terima Tuhan Yesus, bukan cuma itu saudara, bukan. Bukan juga seperti lari 100 meter. Ya, 100 meter sudah lari dengan cepat, langsung sampai finish, selesai. Tidak. Tetapi pertandingan itu, pertandingan iman itu saudara seperti lari maraton. Ya, dia panjang. Ya, dengan kata lain, pertandingan iman kita itu adalah pertandingan seumur hidup. Ya. Dan Tuhan ingin saudara kita tampil sebagai pemenang di dalam pertandingan ini. Saudara jadi pemenang. Saya harus jadi pemenang. Semua kita harus jadi pemenang. Nah, siapa yang menjadi pemenang? Tentunya semua orang yang berhasil menyelesaikan pertandingan sampai ke garis akhir, ke garis finish. Tentunya saudara tidak mudah kita mencapai garis finish dan kita menjadi pemenang. Ya. Kalau saya tanya apakah mudah kita mengikut Tuhan? Apakah kita mudah di dalam pertandingan iman kita? Saya katakan tidak mudah. Ya. Karena ada banyak hal saudara, kenikmatan dunia, perkara-perkara dunia, kedagingan yang bisa menarik kita keluar dari pertandingan iman. Dan faktanya saudara, banyak anak-anak Tuhan yang imannya di dalam pertandingan itu mulai berguguran. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kaliber dunia sekalipun ketika mereka tidak berjaga-jaga, mereka akan jatuh. Jadi kesimpulannya apa saudara? Bukan langkah awal, tetapi langkah akhir. Engkau mengawali itu dengan baik di dalam roh, tapi ketika engkau mengakhiri di dalam kedagingan, saya mau katakan percuma. Ya, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi pemenang dan mencapai garis finish itu saya mau katakan tidak mudah. Ya, namun pada pagi hari ini saya berharap dan saya juga berdoa agar jemaat GB Curug semua bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, bisa mencapai garis finish dan menjadi pemenang. Ada amin Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana agar kita menjadi pemenang dan kita bisa menyelesaikan pertandingan kita sampai garis finish? Ya, ada 3 hal saudara, sesuai dengan konteks daripada pembacaan kita pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi pemenang dan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai ke garis finish. Yang pertama saudara, tanggalkan beban dan dosa. Ya. Tadi di ayat yang pertama katakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan saudara, kalau kita pengen menang, kalau kita pengen menyelesaikan pertandingan dengan baik, kita harus menanggalkan segala beban dan dosa. Apa itu beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita sehingga membuat kita sulit bergerak ataupun sulit melangkah kita maju bersama dengan Tuhan. Ya, saya kasih ilustrasi misalnya saudara pakai ransel, ya itu beban saudara. Ya, semakin berat ransel saudara, semakin berat bebanmu. Mungkin saudara pernah melihat orang yang membawa karung beras, ya dia pikul seperti ini beras, ya saya nggak tahu itu berapa kilo, tapi cukup berat pastinya ya. Nah seperti itulah ya hidupmu ketika engkau memiliki banyak beban. Ya. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Ya. Beban saudara bisa berupa masalah di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ataupun sesuatu yang mengikat hidupmu. Sehingga apa? Engkau sulit bergerak, sulit maju. Masa lalumu bisa, masalahmu bisa. Banyak hal saudara.
Di dalam pekerjaanmu bisa. Jadi saya melihat orang yang memiliki beban berat, ya kelihatan di dalam hidupnya. Hidupnya tuh capek, letih lesu, tidak bersemangat, khawatir, takut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita tanggalkan segala beban kita. Kita mau datang kepada Yesus. Ya. Dia akan menggantikan segala beban berat kita dengan suatu kelegaan. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa. Ya. Dan berikutnya yang kedua, saudara, tanggalkan dosa. Ya. Kenapa saudara kita harus menanggalkan dosa? Karena dosa itu bukan saja merintangi. Ya, di dalam Yesaya katakan begini saudara, apa yang menjadi pemisah kita dengan Allah? Segala dosamu. Ya, sehingga Tuhan menyembunyikan dirinya saudara terhadap kita. Bagaimana permohonanmu, bagaimana doa-doamu bisa sampai kepada Tuhan? Jikalau ada pemisah, ada yang merintangi. Dosa, saudara, bukan saja merintangi, tetapi dia juga bisa menjerat. Dosa itu bisa mengikat. Ya, saudara tentu pernah melihat binatang yang terkena jerat. Bisa babi, bisa tikus, bisa rusa. Ketika binatang itu terjerat, maka dia tidak bisa lari kemana-mana. Dia berusaha meronta-ronta, enggak bisa. Kakinya terjerat. Demikian juga dengan dosa, saudara. Dosa itu mampu menjerat. Ya. Dosa itu mampu mengikat. Sehingga apa? Kita tidak lagi bisa bergerak. Ya, bahkan saudara, dosa bisa membuat kita itu jatuh saat kita ada di dalam pertandingan. Ya, dosa apapun, mau dosa besar, mau dosa kecil, sama aja saudara. Ya, tetap membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya, sebab firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita tanggalkan segala dosa yang merintangi. Akui segala dosa di hadapan Allah. Jikalau kita mengaku segala dosa-dosa kita, firman Tuhan katakan apa? Maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan dosamu. Ya, kenapa banyak hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, nggak pernah maju-maju, pertumbuhan imannya lambat. Salah satunya ini saudara, karena terlalu banyak beban dan dosa. Ikatan-ikatan dosa itu harus dilepaskan. Segala beban-beban itu harus dilepaskan. Apapun itu yang ada dalam diri kita. Mau besar kek, mau kecil kek. Ya. Walaupun kita rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi kalau engkau memiliki beban, banyak beban. Kau banyak memiliki ikatan-ikatan dosa, kita tidak bisa saudara berlari, kita tidak bisa bergerak di dalam perlombaan. Ya, dan ujung-ujungnya apa? Engkau tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertandinganmu sampai ke garis akhir. Makanya dengan kasih Kristus hari ini saya mau katakan kepada saudara, buang bebanmu. Ya, lepaskan segala ikatan-ikatanmu. Ya, engkau yang mulai sering bermain-main dengan dosa, dalam judi, perzinahan, ya, dan sebagainya, kita mau lepaskan. Engkau yang berbeban berat, lepaskan semua. Ya, ketika bebanmu dilepaskan, ya, ketika dosa, ikatan-ikatan dosa mau dilepaskan, ya, maka apa? Maka engkau akan bisa berlari, engkau bisa bergerak. Engkau firman Tuhan katakan, engkau bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, dan saudara bisa berkata, ku kan terbang tinggi
bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Kenapa bisa terbang tinggi? Karena tidak ada beban. Kenapa bisa terbang tinggi? Karena tidak ada ikatan-ikatan yang menjerat, ikatan-ikatan dosa. Sebaliknya saudara, ya, saudara tidak akan pernah bisa terbang tinggi jikalau ada yang menggandoli saudara. Apa menggandoli itu ya? Ya, mengikat hidup saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan pada pagi hari ini saudara, ya, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Menurutmu, ya, apakah kehidupanmu hari-hari ini mengalami pertumbuhan? Apakah rohanimu mengalami kemajuan? Ya, imanmu mengalami pertumbuhan? Ya. Saudara, kita cek dalam diri kita introspeksi dalam diri kita. Jikalau imanmu, rohanimu tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami pertumbuhan, saya mau katakan buat saudara, beban dan dosamu terlalu banyak. Dan ini harus diputuskan, ini harus dilepaskan. Ya, tanggalkan beban, tanggalkan segala dosa. Nah, itu yang pertama saudara, bagaimana kita menjadi pemenang, ya, untuk menjadi pemenang dan supaya kita bisa bertanding sampai ke garis akhir. Yang kedua, ya, bagaimana caranya supaya kita menjadi pemenang dan kita menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Yang kedua, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 2 katakan apa? Mata yang tertuju pada Yesus. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, seperti pujian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Inilah yang kedua saudara, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Orang yang berlari saudara dalam perlombaan akan sampai ke garis finish jika apa saudara? Jika matanya itu tertuju, ya, kepada finish. Saudara dapat menyelesaikan pertandingan iman saudara jika matamu tertuju kepada Yesus. Kalau seorang pelari tidak fokus kepada sasaran, ya, tidak fokus kepada garis akhir, sembarang berlari, sembarang yang penting saya berlari, tapi dia tidak tahu. Dia tidak mengarahkan matanya kepada finish garis akhir. Maka di tengah perjalanan dia akan mulai kecapean, dia akan berhenti. Karena apa? Enggak fokus. Seorang petinju, dia mulai bertinju, karena saya petinju, saya akan pukul, sembarang pukul, asal pukul. Tapi dia tidak tahu sasarannya, siapa yang harus dipukul, asal pukul. Lama kelamaan dia akan KO sendiri saudara. Demikian juga dengan iman kita saudara. Di dalam perlombaan iman saudara, kita pun harus fokus. Ya, ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita gagal fokus. Di jalan saudara, engkau harus fokus. Ini contoh. Ya. Kalau di jalan sambil mengendarai engkau enggak fokus, saudara lihat kiri, lihat kanan, maka itu akan mencelakai dirimu. Celaka kita di jalan. Ya, ibu-ibu ya yang sederhana, engkau masak enggak fokus, bisa gosong itu makananmu. Keasinan lah, kurang garam lah, karena apa? Enggak fokus. Ya. Di dalam pertandingan iman, dalam perlombaan iman, kita harus fokus, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Karena apa? Karena dunia dan segala kenikmatannya itu akan apa? Akan coba menarik kita hingga pada akhirnya apa? Kita menyimpang di dalam perlombaan. Tidak lagi fokus pada garis akhir, tapi kita mulai menyimpang. Ya. Ketika kita mulai menyimpang, ujung-ujungnya apa? Kita mulai terhilang. Ya. Makanya kita harus tertuju, mata kita tertuju kepada
Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, firman Tuhan katakan apa? Maka itu akan membawa kita kepada iman. Ya, dan iman itu akan apa? Membawa kita kepada kesempurnaan. Inilah yang akan membawa kita sampai ke garis akhir. Permasalahannya adalah seringkali sebagai orang percaya, saudara, kita tidak pernah fokus. Mata kita tidak pernah ataupun seringkali tidak pernah tertuju kepada Yesus. Seringkali mata kita tertuju kepada apa? Masalah. Seringkali mata kita tertuju kepada apa? Manusia. Seringkali mata kita tertuju kepada apa? Pergumulan dan sebagainya. Ya. Seringkali mata kita tertuju kepada apa? Kepada dunia. Apa itu dunia? Firman Tuhan katakan apa? Apa yang ada di dunia apa? Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Semuanya itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Apa akibatnya kalau mata kita tidak pernah tertuju kepada Yesus? Iman kita lemah. Ketika imanmu lemah, saudara, akankah sanggup engkau menyelesaikan pertandingan, perlombaan yang wajib engkau harus ikuti? Sanggupkah saudara untuk sampai ke garis akhir? Saya meragukan saudara. Ya, kita butuh iman yang kuat. Ya, walaupun mungkin engkau berkata mungkin saya rajin pelayanan, ya baik saya mau katakan. Tapi apa saudara, kalau mata kita tidak pernah tertuju kepada Yesus, ya imanmu lemah, ya hidupmu penuh dengan sakit hati, kepahitan, kecewa dan sebagainya. Karena matamu tidak pernah tertuju kepada Yesus, sebaliknya tertuju kepada manusia, masalah, persoalan. Ya, tawar hati dan sebagainya saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun rintanganmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, ya, ketika engkau berlomba, ya, ketika kita berlomba, mata kita tertuju kepada Yesus, maka saya percaya engkau akan sampai kepada garis akhir. Dan saya berdoa agar semua kita, Jemaat GB Curug, ya, memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Memiliki mata yang fokus kepada Yesus. Sehingga apa? Semua kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai ke garis akhir. Dan kita menjadi pemenang. Nah saudara, itu yang kedua dan yang ketiga saudara. Yang ketiga, ya, bagaimana kita menjadi pemenang. Ini ada di ayat yang ketiga. Ingat teladan Yesus, ya. Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu, ya, jika kita ingin menjadi pemenang, ya, di ayat yang ketiga ini apa dikatakan? Kita harus ingat teladan Yesus. Apa teladan yang Yesus berikan? Firman Tuhan mencatat apa? Dia tekun menanggung penderitaan. Ya, dia tekun menanggung bantahan. Ya. Perjalanan Yesus saudara, di Via Dolorosa, garis akhirnya, garis finishnya adalah di Bukit Golgota. Untuk apa? Disalibkan. Ini adalah suatu pertandingan yang sangat berat, saudara. Sangat-sangat berat. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku. Ya, kenapa? Karena terlalu berat. Nah pertanyaannya, apakah Yesus berubah pikiran saudara?
ketika di Taman Getsemani dia merasakan begitu berat penderitaan yang dia harus pikul. Apakah Yesus berubah pikiran? Ya, puji Tuhan saudara. Yesus tidak berubah pikiran. Firman Tuhan mencatat apa? Dia taat sampai mati. Dan di dalam doanya di Taman Getsemani dikatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Haleluya saudara. Ya, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Contoh teladan yang lain saudara. Paulus saudara. Seorang Rasul Tuhan yang dipakai luar biasa. Ya, di akhir hidupnya dia berkata, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Di masa akhir hidupnya, dia merasakan hari-harinya sudah dekat. Ya. Rasul Paulus kemudian berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Dia berkata seperti ini saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya. Jadi sepanjang hidupnya Rasul Paulus telah memelihara iman. Dan dia telah mencapai garis akhir. Dia sudah menjadi pemenang. Ya. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa semua orang? Ya, saudara, saya dan kita semua yang merindukan kedatangannya, yang setia, yang tekun di dalam pertandingan iman, yang tekun menyelesaikan pertandingan iman sampai kepada garis akhir. Ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan pergumulan kita tentunya tidak seberat apa yang Tuhan Yesus alami. Ya. Yang Yesus tanggung ya masih terlalu besar dibandingkan dengan apa yang harus kita tanggung. Di dalam ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya. Nah saudara, intinya apa saudara? Supaya kita sampai ke garis akhir, supaya kita menjadi pemenang, maka iman kita itu harus tahan banting. Ya, kita ingat teladan Yesus. Bagaimana Yesus mengalami pencobaan yang begitu dahsyat, penderitaan yang begitu luar biasa. Ya. Tuhan sudah memberikan kita teladan, saudara. Supaya apa? Supaya kita juga memiliki iman yang tahan banting. Ya, bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang tahan banting? Kita harus sering dibanting. Ya, seperti iman itu seperti kita menancapkan paku. Saya sering katakan seperti ini. Ya, kita menancapkan paku, semakin paku itu dipukul, semakin paku itu dipukul ke tembok, maka dia akan kuat menancap. Ya, demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Terkadang Tuhan izinkan masalah, ya, terkadang Tuhan izinkan kita untuk gagal, ya, bukan membuat kita itu sengsara, bukan, tetapi membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kapan kita kuat? Ya, ketika masalah-masalah itu menempa kehidupan kita dan kita berhasil keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena kita ingat teladan Yesus. Dan sebagai ayat yang terakhir saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ternyata ini saudara, bahwa apa yang kita alami semua hanyalah masalah-masalah, hanyalah persoalan-persoalan yang biasa. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini perlu dicatat bagi kita. Kalau kita hari ini mengalami persoalan, kalau hari ini kita mengalami masalah, ingat firman Tuhan katakan apa? Semua pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Kita sanggup untuk kita menghadapi semua persoalan, masalah kita. Ya tentunya kalau kita lakukan bersama dengan Kristus. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat
menanggungnya. Jadi Bapak Ibu yang terakhir, agar kita memenangi pertandingan iman, kita harus ingat Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Itulah yang akan menguatkan iman kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita sekalian. Semakin kita sungguh-sungguh bertekun dalam iman, di dalam pengharapan kita kepada Kristus menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Sebelumnya saya akan sedikit mengintrospeksi kita pada pagi hari ini. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau kembali mereview apa yang sudah kita sama-sama pelajari hari ini. Bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan. Pertandingan iman yang wajib kita ikuti. Dan pertandingan ini bukan satu kali ketika engkau menerima Yesus. Bukan seperti 100 meter, tetapi seperti lari maraton. Pertandingan seumur hidup. Dan Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita menyelesaikan sampai garis akhir. Tuhan ingin kita menyelesaikan sampai ke garis finish dan kita menjadi pemenang. Pertanyaannya saudara, pada pagi hari ini, sudahkah engkau menjadi pemenang? Sudahkah kehidupan rohanimu, imanmu mengalami pertumbuhan? Jikalau rohanimu, imanmu hari ini tidak mengalami pertumbuhan, saya mau katakan engkau terlalu banyak beban, engkau terlalu banyak dosa. Itu yang engkau harus putuskan hari ini. Itu yang harus dilepaskan segala ikatan-ikatanmu. Hari ini saya rindu bagimu untuk berdoa, melepaskan segala bebanmu, melepaskan segala ikatanmu. Yesus yang akan melepaskanmu pada pagi hari ini. Yang kau merasa berbeban berat, kau yang merasakan ikatan-ikatan dosa itu ada padamu, kau boleh taruh tanganmu dadamu dan saya akan berdoa bagimu. Yang kedua saudara, orang yang berlari dalam perlombaan iman itu akan berlari sampai ke garis finish. Kalau apa? Kalau matanya tertuju pada Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah matamu tertuju pada Yesus? Ya. Jikalau kita tidak pernah fokus, mata kita tidak pernah tertuju pada Yesus, maka apa? Saudara, imanmu akan lemah. Ya. Dan saya mau berdoa bagimu hari ini. Ya, jikalau kau merasa imanmu lemah, ya taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa bagimu. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, jika kita ingin menjadi pemenang, kita harus ingat teladan Yesus. Ya, penderitaan kita, pergumulan kita belum seberat apa yang Tuhan Yesus alami. Ya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya, itu yang menguatkan imanmu. Apa pergumulanmu hari ini saudara, masalah, penyakit, ekonomi, jangan menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Ingat teladan Yesus, ingat janjinya. Engkau yang sedang mengalami pergumulan, masalah, boleh taruh tangan dadamu dan saya akan berdoa bagimu pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik. Sehingga akan benih-benih firman-Mu itu akan terus bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami boleh mengeluarkan buah-buah yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Buah-buah yang permuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan kami menyerahkan segenap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin dari kami Tuhan yang memiliki banyak beban, banyak masalah. Kami tidak pernah mengalami pertumbuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang memiliki beban, yang memiliki banyak ikatan dosa Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Biarlah Kau melepaskan segala beban-beban. Kau melepaskan segala ikatan-ikatan. Kami putuskan di dalam nama Yesus. Dilepaskan di dalam nama Yesus tuh. Berikan suatu kelegaan. Berikan beban yang baru Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Sehingga beban-beban boleh dilepaskan. Segala dosa, ikatan-ikatan dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Bagi setiap kami yang memiliki iman yang lemah saat ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat kami Tuhan. Tapi kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu kembali memberikan penghiburan bagi kami. Kuatkan kembali, tarik kami kembali Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus ada di dalam pertandingan iman Tuhan. Mata kami fokus, mata kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Dan inilah yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terakhir kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang mengalami masalah, mengalami pergumulan. Hari ini Tuhan,
Kami tidak tahu apa yang masalah, mungkin jadi sakit penyakit, mungkin ketakutan, kekhawatiran. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan memberikan pemulihan hari ini Tuhan. Segala masalah, segala persoalan di dalam nama Yesus dilepaskan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Dan kami sambut segala berkat-Mu, firman-Mu, kesembuhan, mujizat Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti, oh tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti, tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam seluruh ibadah kami. Engkau sudah jamah setiap kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan untuk memberikan jalan bagi mereka menghadapi jalan buntu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Sebab itu, terimalah seluruh berkat ini. Berkat kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, pertolongan Allah Roh Kudus akan tetap memperlengkapi hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan memperluas katakan daerahmu dan kiranya haleluya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, daripada, terima kasih, malapetaka, sehingga kesakitan tidak katakan sehingga kesakitan tidak sehingga kesakitan tidak
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.